Beredarnya surat rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira kepada Prabowo Subianto sebagai anggota TNI masih menjadi tanda tanya. Kali ini Wiranto yang ketika surat itu dikeluarkan masih menjadi Panglima TNI angkat bicara untuk menjelaskan terkait dengan surat tersebut. Kita akan simak informasi selengkapnya. Bentuk dan bertugas pada tahun 1998. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saya melihat penjelasan-penjelasan tentang DKP ini banyak sekali ragam dan perbedaannya antara satu dengan yang lain. Saya paham bahwa memang di sana-sini ada kepentingan politik ya, yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan tafsir atau pemberitaan yang salah mengenai DKP yang telah kita gelar beberapa tahun yang lalu. Sehingga bukan membuat masyarakat menjadi jelas, tetapi justru membingungkan masyarakat. Maka saya di sini hari ini perlu untuk menjelaskan, perlu untuk menjawab pertanyaan dari banyak pertanyaan yang saya dapatkan dari para masyarakat maupun dari saudara-saudara sekalian kalangan wartawan. Namun saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pada hari ini, kapasitas saya bukan sebagai Ketua Umum Partai Hanura, bukan Ketua Umum dari partai politik yang sementara ini telah memberikan dukungan kepada salah satu kandidat presiden dan wakil presiden untuk 2014, bukan. Ya. Kapasitas yang saya gunakan pada siang hari ini dalam memberikan penjelasan kepada saudara-saudara sekalian adalah kapasitas saya sebagai mantan Menteri Pertahanan Keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kapasitas saya sebagai seorang Muslim yang diwajibkan untuk meluruskan sesuatu yang tidak benar dengan tangan kalau bisa, atau dengan mulutnya, atau mulutnya tidak bisa dengan doanya. Dan hari ini saya akan meluruskan sesuatu yang tidak benar, baik dengan mulut dan dengan tangan saya, lewat tulisan-tulisan yang nanti akan saya serahkan kepada saudara-saudara sekalian setelah wawancara ini kita selesaikan. Yang ketiga, juga kapasitas saya sebagai mantan prajurit yang masih melekat ya di dada saya, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit tentunya. Di sana ada marga ketiga yang menyatakan bahwa kami sebagai kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah, dengan pedoman tiga hal inilah saya akan berbicara. Oleh karena itu, jangan ditafsirkan bahwa apa yang saya sampaikan akan menyerang seseorang, akan mendiskreditkan seseorang, atau dalam rangka kampanye, bukan. Tetapi semata-mata betul-betul untuk mencari kebenaran, untuk meluruskan yang salah. Ya, mudah-mudahan apa yang akan saya jelaskan ini betul-betul dapat bermanfaat bagi siapapun yang saat ini menginginkan kebenaran dari apa yang telah kita lakukan di tahun 1998. Dari rangkuman pertanyaan yang sudah saya inventarisasi, baik dari masyarakat maupun wartawan, ada 10 pertanyaan yang akan saya jawab. Ya, dengan demikian maka nanti tidak akan ada tambahan pertanyaan, karena semua rangkuman pertanyaan sudah saya seleksi dan dapat 10 pertanyaan. Saya akan jawab satu persatu. Setuju ya? Baik. Yang pertama, ada pertanyaan, bagaimana tanggapan Bapak tentang masalah rekomendasi DKP atau Dewan Kehormatan Perwira terhadap kasus penculikan di tahun 1998 yang saat ini telah beredar di masyarakat dan melibatkan salah satu kandidat presiden. Apakah Bapak setuju hal itu merupakan pembocoran rahasia TNI? Itu pertanyaannya. Nah, jawaban saya adalah bahwa saya menganggap bahwa hal itu bukan pembocoran rahasia. Ya.
Mengapa demikian? Karena kasus itu, kecuali menyangkut institusi TNI, juga yang menjadi korbannya adalah masyarakat sipil. Dengan demikian maka TNI tidak mungkin untuk mengklaim bahwa hal tersebut merupakan rahasia TNI yang absolut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, selaku Panglima ABRI saat itu, sekarang Panglima TNI, atas kasus itu saya kemudian telah melakukan pengusutan dan penghukuman ya, kepada para pelaku penculikan yang terlibat pada kasus yang dimaksud. Hal itu saya lakukan karena memang kewajiban Panglima TNI waktu itu untuk segera melakukan penjelasan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Ya, sehingga dilakukanlah pembongkaran dari kasus itu lewat pengusutan dan menghukum siapa yang bersalah. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam pelaksanaannya, dari proses pembongkaran, pengusutan, penghukuman, sampai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira yang kemudian saya bentuk, sampai dengan laporan kepada Presiden, sampai dengan surat keputusan Presiden, itu semuanya merupakan tahap-tahap yang secara terus-menerus saya sampaikan kepada publik. Ya. Coba kita lihat dokumentasi Kompas, ya. 4 Agustus 1998. Di sini jelas saya sudah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat sebagai Panglima waktu itu, karena ada sebagian anggotanya terlibat hal-hal yang menyalahi prosedur, menyalahi etika, melanggar hukum. Ya. Sekaligus saya sampaikan bahwa saya akan memeriksa siapapun yang terlibat. Bukan rahasia. Ya. Nah, dengan demikian maka sebenarnya tidak ada lagi ya yang dianggap sebagai kebocoran rahasia. Karena ini sudah bukan rahasia lagi. Sehingga kalau ini kemudian masih ada yang menyebut bahwa ini merupakan pembocoran rahasia, maka tentu hal ini terasa aneh ya, mengada-ada dan tidak pada tempatnya. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah, ada tuduhan bahwa beberapa mantan jenderal merupakan pihak yang membocorkan keputusan DKP yang katanya rahasia itu. Bagaimana respon Bapak dalam hal ini? Nah, saudara-saudara sekalian, sudah saya jelaskan tadi bahwa ini bukan lagi rahasia. Ini sudah menjadi milik publik. Karena di tahun 1998 sudah dilaporkan, disampaikan, dijelaskan kepada masyarakat. Ya. Nah, kalau kita berbicara produk ini disimpan di mana? Tentunya ada satu prosedur bahwa segala surat menyurat, segala keputusan yang menyangkut TNI atau ABRI saat itu ya, disimpan di Sekretariat Umum Mabes TNI, ya, Sekretariat Umum Mabes ABRI saat itu. Tentu saya sebagai Panglima tidak ada kegiatan untuk menyimpan segala surat-surat yang saya tanda tangani, surat-surat yang saya anggap sebagai satu kebijakan Panglima ABRI saat itu, yang jumlahnya barangkali sekian tahun ribuan, ya, tidak ada. Namun begini, saya kira kita jangan terjebak kepada soal bocor-membocor, karena kembali tadi bahwa ini bukan rahasia lagi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan satu langkah-langkah untuk membuktikan autentikasi dari surat itu. Mengklarifikasi bahwa surat yang beredar sekarang, produk Dewan Kehormatan Perwira itu benar atau salah. Ya. Sangat mudah saat ini untuk menentukan, memastikan apakah tanda tangan dari tokoh-tokoh yang telah ditunjuk baik sebagai pimpinan DKP
sekretaris DKP, wakil DKP, atau anggota DKP. Itu sekarang masih ada semua. Jenderal Purnawirawan Subagio HS sebagai ketua DKP. Ya. Kemudian sekretarisnya Letnan Jenderal Jamari Caniago, wakilnya Letnan Jenderal Bahrul Rosi, anggotanya ada di sana Letnan Jenderal Agung Gumelar, Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, ya, Letnan Jenderal Ari Kumahat sudah meninggal, maaf ya. Ya, kemudian Letnan Jenderal Yusuf Kartanegara. Karena yang ditunjuk menjadi anggota DKP adalah setingkat yang diperiksa atau lebih. Ya. Dan bukan tituler. Kalau mahkamah militer bisa tituler, ini tidak. Dan mereka masih ada. Tanda tangannya bisa diautentikasi. Substansi dari produk DKP bisa ditanyakan kepada beliau-beliau itu. Saya kira 6 orang nggak ada yang kemudian semuanya lupa. Ya. Pasti ada yang ingat bahwa substansi dari DKP itu benar atau salah. Nah, mengapa ini kita lakukan? Karena ini menyangkut kredibilitas calon pimpinan nasional. Jadi bukan main-main, tidak bisa kemudian dipermainkan, tidak kemudian bisa ya dilakukan satu langkah-langkah untuk melakukan deviasi dari substansi bunyi surat di DKP itu. Karena sekarang saya perhatikan banyak kalangan yang kemudian mendiskursuskan ini asli apa tidak, ini dokumen abal-abal, ini dokumen yang tidak ya resmi dan sebagainya. Saya kira justru tugas kita untuk meneliti itu, apakah itu ya otentik atau tidak. Yang ketiga pertanyaannya yang saya terima adalah ada tuduhan bahwa pembocoran rekomendasi DKP serta penjelasan beberapa tokoh militer yang ditunjuk sebagai bagian dari DKP merupakan langkah yang sangat disesalkan. Ya, disebabkan ada perasaan dengki, dendam, iri hati, karena kalah bersaing, dan sebagainya. Bagaimana pendapat Bapak? Teman-teman sekalian, dalam tubuh TNI atau institusi ABRI saat itu, persaingan itu wajar. Persaingan antar perwira itu merupakan persaingan yang sportif, ya, dan tidak kemudian disertai dengan rasa dendam dan iri hati. Sebagai contoh saja, saya angkatan 68 diangkat sebagai Panglima ABRI menggantikan angkatan A61. Berarti saya melewati waktu itu 7 angkatan sekaligus. Apakah beliau-beliau itu kemudian sakit hati dan dendam kepada saya? Bukan. Tidak pernah. Ada loyalitas yang melekat dalam institusi TNI yang juga melekat pada setiap oknum-oknum perwira di sana. Tidak ada. Contoh lain misalnya, 2004 saya bersaing dengan Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono ya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang jadi siapa? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah saya sakit hati? Dendam? Iri hati? Tidak. Saya masih bertemu dengan beliau, masih hormat karena beliau sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Jadi saudara sekalian, pahami bahwa tidak ada perasaan seperti itu pada diri para perwira yang kemarin melakukan satu wawancara mengenai masalah Dewan Kehormatan Perwira. Beliau-beliau itu semata-mata hanya ingin sebagai prajurit Sabta Marga yang menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, hanya ingin mendudukan permasalahan pada tempatnya. Karena mereka ada di sana. Mereka ada saksi hidup. Mereka merupakan bagian dari pelaku-pelaku dalam kasus penculikan itu. Walaupun dalam kapasitas yang berbeda. Ya. Dengan demikian maka
tidak pada tempatnya ya kalau kemudian ada satu justifikasi, ada satu tuduhan, bahkan dengan hujatan-hujatan bahwa itu karena ada perasaan dengki, iri hati, dan ingin menghancurkan. Bukan. Tapi semata-mata ingin mendudukkan permasalahan itu dengan benar. Dan saya kira para purnawirawan itu punya hak ya untuk menyampaikan kebenaran. Agar tidak ada polesan-polesan yang mengingkari sejarah. Sejarah tidak boleh diubah. Sejarah tidak perlu diubah. Yang kita ubah adalah masa depan dengan referensi sejarah itu. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau seandainya pernyataan beliau-beliau itu, para mantan jenderal itu dianggap merupakan pernyataan yang bohong, pernyataan yang mengada-ada, saya kira ada wilayah hukum yang menunggu di sana. Bawa aja ke ranah hukum, ya, untuk kita lakukan proses peradilan di sana. Tapi bukan dengan cara saling menghujat satu dengan yang lain. Pertanyaan keempat. Barangkali Bapak sebagai pelaku sejarah dapat memberikan penjelasan apakah Pak Prabowo Subianto mengundurkan diri dari dinas militer dengan hormat seperti yang sering disampaikan oleh tim sukses beliau, atau diberhentikan dengan hormat, atau dipecat dengan tidak hormat. Terus terang masyarakat masih kabur tentang hal ini. Ya, saya kira kita tahu bahwa ini ya menjadi satu perbincangan yang cukup hangat di masyarakat kita. Karena apa? Karena Pak Prabowo juga merupakan salah satu kandidat calon presiden Republik Indonesia yang akan datang ini. Saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin terjebak kepada perdebatan istilah. Ya. Saya tidak ingin saling mengotot hanya mempermasalahkan istilah dengan hormat atau tidak dengan hormat, diberhentikan atau dipecat. Saya akan mencoba untuk masuk di wilayah normatif, kausal. Normatif sebab akibat. Seorang prajurit, seorang militer berhenti dari dinas keprajuritan pasti ada sebabnya. Ya. Diberhentikan dengan hormat sebabnya karena sudah habis masa dinasnya, karena cacat akibat operasi sehingga tidak bisa melanjutkan tugas, karena sakit kronis sehingga tidak bisa melanjutkan tugasnya, atau karena atas permintaan sendiri dan diizinkan oleh atasannya, maka dia berhak untuk berhenti dengan hormat. Di sisi lain ada berhenti tidak dengan hormat. Karena apa? Karena melanggar sabta marga, sumpah prajurit, etika keprajuritan, melanggar undang-undang, melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Diberhentikan tidak dengan hormat. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, ya, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian maka tidak dengan hormat sudah tidak lagi relevan untuk kita perdebatkan. Ya, karena sudah jelas bahwa sebabnya jelas, berhentinya jelas. Terpulang kepada masyarakat untuk membuat istilah yang bagaimana. Tapi itu yang penting. Jangan terjebak kepada istilah, tapi kita masuk kepada substansi. Pertanyaan kelima. Apa pertimbangan Bapak sebagai Panglima TNI untuk membentuk Dewan Kehormatan Perwira untuk kasus penculikan? Ya, ini ya. Saudara-saudara sekalian, kita menilai sesuatu yang berlaku pada saat itu
jangan kita kaitkan dengan situasi saat ini, hukum positif saat ini, dan kondisi politik saat ini. Anda harus masuk kepada kondisi saat itu, keadaan politik saat itu, dan hukum yang berlaku saat itu. Ya, waktu itu belum ada undang-undang masalah HAM. Ya, belum. Dan dalam sejarah TNI, maka sebenarnya ada prosedur baku untuk membentuk Dewan Kehormatan itu ada. Misalnya saja tahun 52 atau 1952, Menhan waktu itu, Menteri Pertahanan waktu itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, itu mengangkat Dewan Kehormatan untuk menyelesaikan kasus Kolonel Bambang Sukerno tahun 50-an itu, ya, 52. Lalu pada kasus tahun 80-an itu ada kasus Ferrari Permesta, ya, yang diselesaikan lewat Dewan Kehormatan juga. Selanjutnya pada kasus tahun 50-an, ya 50-an maaf, tahun 80-an ada kasus Santa Cruz, ya, di mana ada penembakan yang dianggap brutal di kuburan Santa Cruz di Timor saat itu, sekarang Timor Leste. Itu juga Kepala Staf Angkatan Darat membentuk Dewan Kehormatan. Di tahun 98, tatkala saya sebagai Panglima ABRI menghadapi kasus penculikan, saya juga menggunakan perangkat Dewan Kehormatan Perwira untuk mengetahui sejauh mana perwira menengah atau perwira tinggi yang terlibat di dalam kasus itu. Mengapa itu digunakan? Sebenarnya itu untuk mencegah agar Panglima tidak serta-merta membuat keputusan pribadi yang barangkali ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang bersifat kepentingan pribadi, interest pribadi. Itu dihindari dengan membuat Dewan Kehormatan Perwira, ya. Dan hasilnya sudah jelas, ya, bahwa Dewan Kehormatan Perwira masalah kasus penculikan tahun 1998 merekomendasikan Panglima Kostrat waktu itu untuk diberhentikan dari dinas keprajuritan. Dan itulah yang berlaku. Pertanyaan ke-6, saudara-saudara sekalian. Dalam debat calon presiden, Pak Prabowo menyatakan apa yang dilakukan sekitar 1998 merupakan bagian dari tugasnya untuk membela negara. Selebihnya, tanyakan saja kepada atasan saya. Ya. Sebagai Panglima ABRI saat itu, Bapak adalah atasan dari Pak Prabowo. Terus terang masyarakat menunggu penjelasan dari Bapak. Nah, ini banyak yang bertanya kepada saya. Saya nggak ikut perdebatan, tapi ikut terlibat nama saya di sana. Dan harus menjawab. Ya, kalau tidak saya jawab, ada sesuatu yang hilang dari perdebatan itu. Maka di sini saya memberikan penjelasan secara normatif begini. Ya. Penculikan itu atau aksi penculikan oleh oknum, ya, saya katakan oknum, ya, Kopassus Angkatan Darat, itu dilakukan pada medio Desember tahun 1997 sampai dengan Maret 1998. Pada saat penculikan berlangsung, Panglima ABRI-nya waktu itu masih Jenderal Purnawirawan almarhum sekarang, Faisal Tanjung. Nah, pada saat bulan Maret, 7 Maret tepatnya, ya, pada saat kasus itu harus dibongkar, terungkap, diusut, saya kebetulan sudah mengganti sebagai Panglima ABRI. Ya. Dengan demikian, waktu kasus itu terjadi, panglimanya masih yang lama, waktu pengusutan, panglimanya yang baru, saya. Saudara sekalian, saya koordinasi dengan Pak Faisal Tanjung waktu itu. Saya tanyakan kepada beliau, Pak, apakah Bapak pernah memerintahkan untuk menculik
apakah Bapak pernah memerintahkan untuk melakukan aksi-aksi represif? Beliau mengatakan tidak pernah saya, kan begitu. Betul-betul tidak pernah. Saya pun mengatakan saya juga tidak pernah. Saya melanjutkan kebijakan ABRI waktu itu menghadapi mahasiswa, aktivis, demonstran dengan cara-cara persuasif, dialogis, komunikatif, bukan dengan cara-cara represif. Cara-cara kekerasan dan represif hanya digunakan apabila terpaksa dan betul-betul atas perintah Panglima. Itu. Ya, dengan demikian maka saudara-saudara sekalian, ya, tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI atau pimpinan ABRI yang ekstrim waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan, tidak ada. Dan pada saat saya dialog dengan Pak Prabowo Subianto saat itu, pada saat saya menanyakan kenapa melakukan hal itu, maka saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu. Ya, ini ada di Kompas juga sudah ditulis. Ini sudah saya laporkan juga kepada Pak masyarakat. Jadi bukan hal baru ya. Mungkin bagi wartawan yang waktu itu masih umur 5 tahun ya, sekarang nggak tahu ini. Tapi ini ada ya. Sangat dianggap ini hal yang baru. Ini jelas hasil analisis pribadi, bukan perintah Panglima ABRI, bukan perintah atasan beliau. Ini supaya jelas ya. Kembali tadi ini hanya pembenaran dari apa yang sekarang simpang siur itu. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketujuh. Sampai saat ini masih ada pemberitaan bahwa Bapak selaku Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan Keamanan, ya, Menhan Pangap, terlibat dan ikut bertanggung jawab terhadap kasus penembakan Trisakti, kasus kerusuhan Mei dan penculikan di tahun 1998. Bagaimana tanggapan Bapak? Nah, saudara-saudara sekalian, ini penting saya jelaskan ya, karena masih juga itu terus ya berlangsung dakwaan tuduhan semacam itu. Saudara-saudara sekalian, dalam setiap kasus, dalam setiap peristiwa, selalu saja ada dua pihak. Ya. Khusus untuk kasus penembakan, kerusuhan, penculikan disimpan di markas Kompi. Tapi toh terjadi seperti itu. Maka tugas saya adalah mengusut dan menghukum pelakunya itu. Dan itu sudah saya lakukan. Sambil saya minta maaf kepada masyarakat luas atas kejadian itu. Lalu peristiwa kerusuhan. Kerusuhan itu dipicu karena ada penembakan tanggal 12 Mei 98, tanggal 13 Mei 98 penguburan jenazah yang tertembak. Maka pada saat penguburan itulah kemudian dilanjutkan kerusuhan massal di Jakarta dan di kota-kota besar lain di Indonesia. Saudara sekalian, apa yang saya lakukan? Tidak membiarkan, tetapi kemudian kerusuhan tanggal 13 mulai, memuncak tanggal 14, tanggal 15 pagi, sudah dapat saya netralisir. Keadaan di Indonesia sudah dapat saya kuasai, termasuk Jakarta, setelah saya mendatangkan pasukan Kostrat dan pasukan marinir dari Jawa Timur. Jadi hanya 3 hari atau 2,5 hari, karena mulai jam 11 siang tanggal 13 itu. Hanya 3 hari bisa diredam. Bandingkan dengan apa yang terjadi di Thailand, di Mesir, Syria, bahkan kemarin Libya, saat ini juga di Cina, ada. Tidak mudah untuk meredam kerusuhan hanya dalam tempo 3 hari dalam kategori kerusuhan secara atau berskala nasional. Ya. Saudara sekalian, apa yang terjadi pada saat meredam kerusuhan itu? Ya. Kita dengan sangat yakin ya, mencoba untuk
menetralisir berbagai sumber yang akan ikut campur itu, sehingga demokrasi, reformasi, pergantian pimpinan nasional dapat berjalan tanpa menimbulkan kerusakan yang besar secara nasional. Dan itu sudah kita lakukan. Lalu peristiwa penculikan. Saya katakan tadi bahwa kebijakan Panglima ternyata dilanggar. Ada prajurit yang tidak menaati kebijakan itu melakukan penculikan. Ya. Dan yang saya lakukan adalah pengusutan dan penghukuman kepada siapa-siapa yang terlibat ya di dalam hal-hal yang negatif itu. Jadi jangan sampai disampuradukan ya. Panglima sebagai penanggung jawab untuk meredam, mengusut dan menghukum harus juga bertanggung jawab pada dalang kerusuhan yang milik orang lain yang mengambil keuntungan dari kerusuhan itu, mengambil keuntungan dari penculikan itu, dan mengambil keuntungan dari penembakan itu. Ya, jadi kembali tadi ini saya jelaskan bukan sebagai pembelaan diri, tapi mendudukkan permasalahannya supaya sejarah ini jangan sampai ya bisa dibelokkan ke sana kemari oleh orang-orang tertentu seenaknya. Saudara-saudara sekalian, kemudian pertanyaan ke-8 yang masih terus ya saya jumpai. Ada pula pemberitaan yang menyatakan kerusuhan Mei adalah bagian dari persaingan antara Prabowo dan Wiranto. Betul kan? Ada? Apa pendapat saudara? Apa pendapat Bapak? Saudara sekalian, persaingan lazimnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam satu level. Pada level yang sama, bersaing untuk mendapatkan prestasi. Bersaing untuk mendapatkan penghargaan, bersaing untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Ada persaingan di situ. Tetapi antara saya dan Pak Prabowo itu jauh. Ya. Saya angkatan 68, beliau angkatan 74. Selisihnya 6 tahun, 6 angkatan. Pangkat saya sudah jenderal bintang 4, beliau bintang 2. Untuk nyalip saya butuh ya 2 bintang lagi. Ya. Jabatan saya sudah tertinggi di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Panglima ABRI. Beliau Pangkostrat, masih 2 step lagi untuk bisa nyusul saya. Jadi persaingan yang bagaimana? Saya juga heran kadang-kadang ini persaingan yang mana yang dimaksud? Jadi intinya tidak ada persaingan. Kalau ini kemarin ada persaingan capres dengan capres, ya kan? Yang satu terus, yang satu berhenti, ya, nggak apa-apa. Tapi itu persaingan yang fair. Dan kembali Wiranto tidak sakit hati, ya, tidak dendam dan iri hati. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, kalau masih ada pendapat ya, bahwa masih ada persaingan, itu silahkan saja. Negeri ini bebas untuk berpendapat. Ya. Asal masih dalam koridor hukum yang kita hormati bersama. Yang ke-9 adalah, ya, hampir selesai. Beberapa kali Pak Prabowo menyatakan penyesalannya pada saat krisis nasional di tahun 1998 sebagai Pangkostrat yang memiliki puluhan batalion tidak melakukan kudeta. Ada itu? Pernyataan itu ada nggak? Ada, ya. Pada saat yang sama, Bapak sebagai Panglima ABRI merangkap Menhankam serta mendapat mandat dari Presiden sebagai Panglima Komando Keamanan dan Keselamatan Nasional atau semacam Super Semar, ya, tahun 1965, tidak mengambil kesempatan untuk mengambil alih negeri ini atau kudeta. Dan Bapak tidak pernah menyesal. Memang saya katakan ya di beberapa wawancara, Bapak menyesal? Tidak. Saya katakan tidak menyesal saya. Nah di sini pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ada perbedaan penyikapan di antara Anda, saya, dan Pak Prabowo? Ya. Saudara sekalian, sebenarnya perbedaannya jelas. Menyesal itu kan ada niat. Ada niat nggak tercapai menyesal.
Betul nggak? Tetapi kalau nggak ada niat, nggak tercapai, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, dalam konteks itu sebenarnya begini, banyak yang tidak tahu bahwa Panglima Kostrad itu kewenangannya terbatas. Ya. Panglima Kostrad yang punya puluhan batalion, ya, punya divisi, punya brigade, punya batalion, punya tank, punya segala macam, itu sebenarnya hanya bertindak sebagai panglima yang membina, melatih, dan mengembangkan kekuatan dari satuan Kostrad. Lalu siapa menggunakannya siapa? Yang menggunakan nanti adalah Panglima TNI atau Panglima ABRI. Yang berhak menggunakan pasukan Kostrad adalah Panglima TNI atau Panglima ABRI saat itu. Jadi tidak mungkin Panglima Kostrad mau kudeta, tidak mungkin. Karena tidak mungkin, ya, tidak bisa, tidak boleh mengerahkan pasukannya tanpa izin dari Panglima ABRI saat itu. Saudara sekalian, saya selaku Panglima ABRI, Menteri Pertahanan Keamanan, justru memiliki kewenangan itu, memiliki kewenangan mengerahkan pasukan. Bahkan kekuasaan saya, kewenangan saya ditambah sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Keselamatan Nasional oleh Presiden. Tapi mengapa tidak saya gunakan? Mengapa saya tidak mengkudeta negeri ini? Karena saya tidak ingin mengkhianati negeri ini, tatkala negeri ini dalam keadaan limbung. Sebagai prajurit Sabta Marga, saya justru mengamankan proses demokrasi itu supaya berjalan wajar. Negeri ini tidak diambil alih oleh militer, seperti halnya di Thailand, di Mesir, di tempat-tempat lain, di Syria. Kita bersyukur bahwa negeri ini tetap terjaga dengan baik. Mengapa, saudara sekalian? Pertimbangan saya cukup panjang. Mungkin banyak orang yang kemudian nanti mengatakan, wah, itu kan karena nggak berani aja. Bukan. Ada 3 paling tidak yang menjadi pertimbangan saya. Yang pertama adalah bahwa kalau saya ambil alih, maka sebagai Menhan Pangap, saya hanya akan berkuasa berdasarkan secarik kertas dari presiden yang baru saja dijatuhkan karena gerakan reformasi. Berarti apa? Berarti saya akan memperhadapkan kekuasaan saya dengan rakyat yang terus masih menuntut reformasi. Berarti korban akan berjatuhan dalam jumlah yang besar. Apa kita tega menjadi, katakanlah, rakyat banyak menjadi korban karena hanya kekuasaan semata-mata? Yang kedua, rezim militer saat itu tidak akan diterima dalam pergaulan internasional. Pasti kita mendapatkan embargo ekonomi. Padahal ekonomi Indonesia sedang terpuruk. Kalau dijalankan embargo, maka kita tidak bisa recovery ekonomi nasional. Berarti apa? Rakyat sengsara. Hidupnya akan menderita sekali. Yang ketiga, kalau kita lakukan kudeta, maka kebiasaan itu akan terus berlanjut. Kudeta dan akan terus kudeta. Maka negeri kita, Indonesia, tidak akan stabil dan tidak akan bisa konsolidasi demokrasi, tidak akan melaksanakan reformasi seperti sekarang ini. Maka kembali saya katakan, saya tidak pernah menyesal. Yang saya sesalkan adalah bahwa setelah reformasi berjalan sudah sekian tahun, ya, sudah hampir 16 tahun, tetapi harapan rakyat untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik, lebih membahagiakan, lebih tertib, lebih tidak ada yang korup, ya, belum juga tercapai. Itu penyesalan saya. Oleh karena itu, mari kita berjuang bersama-sama untuk mewujudkan itu kepada rakyat. Saudara sekalian, cukup berkeringat, gak apa-apa, teruskan. Gak ada yang kasih tisu, bagaimana? Gak apa-apa, malah kelihatannya kita, ya, penjelasan di padang pasir. Gak apa-apa. Yang penting kan isinya kan. Tuh.
Wajahnya biasa-biasa sejak dulu begini ya. Karena sudah yang terakhir, sudah nomor 10 ya. Ini keringetan bukan karena tegang ya. Keringetan karena panas, itu 2000 watt langsung ke muka saya, ruangan sempit, gak ada AC. Begitu. Yang ke-10, apa saran Bapak selaku sesepuh TNI melihat terbelahnya para purnawirawan TNI dan Polri akibat perbedaan dukungan terhadap Capres pada pemilu mendatang atau saat ini ya. Saudara sekalian, perbedaan itu tidak perlu dirisaukan ya. Tidak terbelah ya. Sementara ini purnawirawan itu kan sudah selesai masa dinasnya, maka dia bukan lagi prajurit-prajurit yang tidak berhak untuk melaksanakan hak pilihnya. Prajurit TNI setelah pensiun, maka hak politiknya dipulihkan, berhak dipilih dan berhak memilih. Maka tatkala masing-masing punya pilihan, ya biar saja. Ada yang milih Pak Jokowi, bagus. Milih Pak Prabowo, silahkan ya. Nggak usah dipersoalkan. Jadi tidak usah dibesar-besarkan, terbelah TNI. TNI-nya masih utuh di sana ya. Para purnawirawan punya hak untuk memberikan satu pilihan terbaik menurut versinya begitu. Dan saya yakin, aku yakin bahwa para purnawirawan ini masih punya satu kearifan ya, untuk dalam perbedaan masih melihara bingkai-bingkai kebersamaan kita sebagai bangsa. Saya yakin para purnawirawan sudah syarat ya dengan perjuangan dan pengalaman itu, akan tidak rela untuk bangsa ini terpecah belah ya, hanya karena pemilihan umum. Saya yakin karena saya bergaul dengan beliau-beliau itu. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai pemilu ini dinodai dengan cara-cara yang tidak fair, yang tidak jujur. Jangan sampai pemilu ini ya, ditarik ke sana kemari untuk masuk ke wilayah yang tidak lagi transparan. Itu yang justru akan membuat kita pecah sebagai bangsa. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, ya, sebagai penutup, ya, betul, marilah kita sama-sama mengambil bagian dari proses demokrasi yang kita jalankan ini, agar pemilu 2014 ini yang sudah kita mulai dengan netralitas TNI di tahun 1998 tatkala saya masih menjadi Panglima ABRI, itulah pertama kali TNI melaksanakan netralitas dan berhasil. Kita doakan, kita dorong TNI sekarang pun juga akan mempertahankan netralitas itu dengan ketulusan, kesungguhan ya, sehingga peran TNI justru bisa mengamankan berbagai kemungkinan yang terjadi akibat dari pemilu 2014. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Tuhan selalu bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.